Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya lah sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini guna sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, yang insyaallah kita lanjutkan dengan taklim rutin pekanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan amalan kita sebagai amalan yang ikhlas dan senantiasa menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Dan yang kedua, salat dan taslim kita junjungkan tak henti-hentinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kajian kita dalam kajian kitab Arba'in Nawawi, yang penjelasannya kita ambil dari buku Belajar Islam melalui 40 hadis-hadis Nawawi. Dan pada pekan yang sebelumnya, pekan lalu, kita telah menyelesaikan hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawi yang berkaitan dengan niat. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk kepada hadis yang hadis kedua, hadis yang tidak kalah pentingnya dari hadis yang pertama, karena dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh tentang rukun Islam, kemudian rukun iman, kemudian ihsan, juga tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Maka ini hadis yang sangat agung sekali, sangat banyak faedah yang insyaallah dapat kita ambil di dalamnya. Baik, tanpa memperlama waktu dan mempersingkat waktu, silakan untuk kita bacakan hadisnya. Nah, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membacakan hadis yang kedua tentang rukun Islam, iman dan ihsan. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin id qala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi syari la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasuma Ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala
الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى Hufata. عراة العادة رعاء الشاء يتضاربون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر تدري من السائل Atadri. أتدري من السائل قلت Allah. الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Terjemahnya. Artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul di hadapan kami seseorang yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan, dan tidak ada satupun dari kami yang mengenalinya. Kemudian orang ini duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari menyandarkan lututnya dengan lututnya Rasulullah dan meletakkan tangannya di atas pahanya. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, beritahukan saya tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan kamu pergi haji ke Baitullah apabila kamu mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Orang itu lalu mengatakan, kamu telah benar wahai Muhammad. Umar berkata, maka kami takut kepadanya. Ia bertanya, lalu ia membenarkannya. Kata Rasulullah SAW. Orang itu lalu bertanya lagi, beritahukan saya tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, iman itu kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar dan qadarnya, baik atau buruk. Orang itu mengatakan, kamu telah benar, Muhammad. Orang itu lalu bertanya lagi, beritahukan saya tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan apabila kamu tidak mampu melihatnya, maka sungguh ia melihatmu. Orang itu mengatakan, kamu telah benar, wahai Muhammad. Orang itu lalu bertanya lagi, beritahukan saya tentang hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, yang ditanya tidak lebih mengetahui hal ini daripada yang menanya. Lalu orang itu bertanya lagi, maka kalau begitu beritahukan dengan saya tentang tanda-tandanya. Rasulullah SAW menjawab, tanda-tandanya adalah engkau melihat seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang yang tidak bersendal, tidak berharta atau fakir miskin, yang menggembala kambing saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kemudian orang itu pergi, sedangkan kami masih terheran-heran dengannya beberapa waktu lamanya. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa orang yang bertanya kemarin? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, ya, ini adalah hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi, yang mana hadis ini jamaah sekalian sangat panjang ya, sebagaimana kita telah bacakan tadi. Dan hadis ini dikenal atau terkenal dengan hadisu Jibril al-Masyhur ya. Jadi kalau disebutkan hadis Jibril yang terkenal, maka yang dimaksud itu adalah hadis ini.
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu kami duduk-duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin seperti ini. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab." Tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang sangat putih bajunya. Syadidu sawadis syari, kemudian sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia ini datang dari perjalanan jauh. Ya, karena dulu itu kan tidak ada kendaraan. Jadi kalau datang dari perjalanan jauh, biasanya rambutnya itu ada bekas-bekas debu atau bajunya juga kotor. Tapi ini tidak. Rambutnya hitam, kemudian bajunya putih. Tidak kelihatan kalau dia dari perjalanan jauh. Tetapi kata Umar bin Khattab, wala ya'rifuhu minna ahad. Tetapi kami tidak ada satupun dari kami ini yang mengenalinya. Kalau dia datang dari jauh, tidak ada tanda-tanda perjalanan. Tapi kalau dia tinggal di sekitar Madinah, kita tidak ada yang kenal. Nah, maka ini orang yang sangat asing sekali yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang asing ini tiba-tiba masuk ke dalam majelis, kemudian duduk tepat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia duduk dengan sopan, kemudian menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian orang asing ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan saya tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah yang hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa tuqimas shalah, kemudian engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian engkau pergi haji bila engkau mampu melakukan perjalanan kepadanya. Kemudian orang asing ini mengatakan, qala sadaqta, kamu telah benar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, fa'ajibna lahu, kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya tapi dia membenarkan. Ini siapa ini? Dia bertanya lalu kemudian setelah dijawab oleh Nabi, justru dia membenarkan. Orang ini mengatakan, sadaqta, kau telah benar. Maka orang ini kemudian bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, beritahukan saya tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat-malaikatnya, kemudian kepada kitab-kitabnya, kemudian kepada rasul-rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Maka orang ini kemudian mengatakan lagi, qala sadaqta, engkau telah benar. Maka heran lagi Umar. Maka kemudian orang ini bertanya lagi, qala fa akhbirni anil ihsan. Kalau begitu beritahukan saya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Bukan ihsan ini ya. Ya. Kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau ihsan itu engkau menyembah Allah SWT seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Maka orang ini mengatakan, sadaqta, ya, kamu telah benar. Maka kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anis saah, beritahukan saya tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat datang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kapan kiamat? Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian orang ini bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan saya tentang tanda-tandanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Dan menjawab, antalidal amatu rabbataha, engkau akan melihat seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Lalu kemudian engkau melihat seorang yang tidak bersendal, kemudian tidak berpakaian, kemudian dia fakir miskin, kemudian ri'a asya'i, dia menggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kemudian summan tolak, kemudian orang ini setelah bertanya pertanyaan-pertanyaan dan dijawab oleh Rasulullah, akhirnya orang ini tiba-tiba pergi begitu saja. Falabistu maliyan, kemudian Umar mengatakan, saya masih heran-heran kemarin, siapa itu orang? Orang asing, tapi tidak kelihatan dia datang dari jauh, tapi juga tidak ada yang kenal dari kita. Kemudian dia bertanya, dia membenarkan, kemudian dia pergi begitu saja. Maka Umar bin Khattab mengatakan, falabistu maliyan, saya masih heran-heran, sampai esok harinya saya masih heran-heran. Maka Nabi SAW melihat keheranan di wajah Umar bin Khattab, lalu kemudian Nabi mengatakan, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu itu siapa yang bertanya kemarin? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innahu Jibril, sesungguhnya orang asing kemarin itu yang datang adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, yang datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ya, jadi ini adalah hadis yang sangat agung, karena agama itu berinti pada ya apa yang disebutkan di dalam hadis ini, yang kita kenal dengan rukun Islam, kemudian rukun iman dan ihsan. Jadi ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Nah, silakan dilanjutkan. Penjelasan hadis atau faedah yang terdapat dalam hadis tersebut yang dapat kita ambil di antaranya, yang pertama, hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita tentang agama Islam secara keseluruhan. Di dalamnya dijabarkan seluruh dari rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Juga di dalamnya dijelaskan tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Nah, ya, jadi di samping rukun Islam, kemudian rukun iman dan juga makna ihsan, juga Nabi SAW bercerita atau bersabda tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Ya, jadi ini adalah hadis yang sangat agung sekali, yang banyak faidah-faidah agama di dalamnya. Nah, silakan. Faidah yang kedua, hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Nah, ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi di awal. Jadi kalau disebutkan hadis Jibril al-masyhur, hadis Jibril yang terkenal, maka itu tertuju kepada hadis ini. Ya, hadis yang telah kita bacakan. Nah, silakan. Faidah yang ketiga, Jibril adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah, yang bertugas dalam menyampaikan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Jibril di dalam Surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa shifaa'an lil mu'minin. Surah Al-Baqarah ayat 97. Yang artinya, katakanlah Muhammad, bahwa siapa yang musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dia adalah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hati dengan sisi Allah, membenarkan kata-kata yang terdahulu dan menjadi petunjuk yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman. 6. Jibril, jamaah sekalian, adalah malaikat yang paling agung. Sebagaimana kita ketahui, salah satu daripada rukun iman adalah beriman kepada malaikat. Dan malaikat ini jamaah sekalian jumlahnya sangat banyak sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu kecuali Ia, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Kalau di bumi ada Ka'bah yang merupakan kiblat seluruh kaum muslimin dalam salat,
Maka di langit itu ada juga Ka'bahnya yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu setiap hari masuk ke dalamnya 70.000 malaikat dan tidak keluar lagi. Artinya setiap hari ada masuk 70.000 malaikat. Ini setiap hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa di langit itu penuh dengan malaikat. At-tatis sama wa huqqalaha anta'id. Kata Nabi SAW, langit itu meringkih. Karena apa? Karena berat. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, tidak ada satupun jengkal di langit ini kecuali ada malaikat yang sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, langit itu sangat luas sekali. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun jengkal di langit ini kecuali ada malaikat sajid dan raki, sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat banyak sekali jumlah malaikat itu dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dari semua malaikat yang banyak ini, yang jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam ini adalah malaikat yang paling mulia. Sebagaimana manusia ini sangat banyak sekali jumlahnya, ada yang paling mulia, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari seluruh manusia yang Allah ciptakan, yang paling mulia secara mutlak itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril ini jemaah sekalian memiliki tugas. Ya, sebagaimana malaikat-malaikat itu ada tugas-tugasnya. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, yang kita kenal dengan malakul maut, ya. Malaikat pencabut nyawa. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk bertanya di alam kubur, yang mungkin kita kenal dengan Munkar dan Nakir. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan, ya, mencatat amalan seorang hamba, senantiasa memantau. Mungkin kita kenal dengan Raqib dan Atid. Ya, kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga pintu neraka, Malik. Kemudian ada yang menjaga pintu surga. Kemudian ada malaikat ya, yang lainnya. Sangat banyak sekali. Dan malaikat Jibril juga memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Untuk menyampaikan wahyu. Jadi fungsi atau tugas daripada malaikat Jibril alaihissalam adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Dan malaikat Jibril sebagaimana turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga turun kepada nabi-nabi sebelumnya. Malaikat Jibril pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali didatangi oleh Jibril, kemudian ketakutan, kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha membawa Rasulullah SAW kepada pamannya Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang membaca kitab. Ya, dia adalah ahlu kitab, membaca kitab-kitab terdahulu. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, hadzan namus alladzi unzila ala Musa. Yang menemuimu ini adalah namus yang juga dulu turun kepada Musa alaihissalam. Artinya ini adalah malaikat ini adalah dulu juga turun kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu malaikat Jibril. Yang datang kepadamu ini adalah malaikat yang sama yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa? Nabi Musa alaihissalam juga dulu didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian juga malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian kepada Bunda Maryam. Ya, Bunda Maryam, ibunya siapa? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika itu Bunda Maryam ingin ditiupkan roh di dalam perutnya. Ya, kemudian datang malaikat Jibril. Ya, fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami utus kepada Maryam ruhana, yaitu malaikat kami, utusan kami. Maka malaikat Jibril juga menyamar menjadi seorang manusia. Ya, jadi tidak bisa jemaah sekalian, malaikat Jibril itu tidak bisa datang dalam bentuknya yang asli karena manusia tidak mampu melihatnya. Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli hanya 2 kali saja. 1 kali di dunia, di bumi, 1 kali lagi ketika di Sidratul Muntaha. Ya, cuma 2 kali saja. Selebihnya malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Di hadis ini dalam bentuk orang asing, tidak dikenal. Kemudian kadang-kadang juga datang dalam bentuknya seorang sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi. Nah, kadang-kadang malaikat Jibril datang dalam
rupanya seorang sahabat, yaitu Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini adalah seorang yang sangat ganteng sekali. Nah, kadang-kadang malaikat Jibril datang dalam rupa Dihya Al-Kalbi. Maka malaikat Jibril tidak pernah datang dalam bentuknya asli kecuali 2 kali saja. Dilihat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dan bentuknya malaikat Jibril sangat agung sekali. Kata Nabi SAW mensifatkan wujud asli dari malaikat Jibril, ra'aitu Jibril lahu sittumi ajanah qad saddal ufuq. Kata Nabi SAW, saya melihat Jibril, ia memiliki 600 sayap. Ya, yang mana sayap-sayapnya ini telah menutupi angkasa. Ya, sangat agung sekali jemaah sekalian. Ya, rupa atau bentuk asli daripada malaikat Jibril, dan malaikat itu memiliki sayap. Ya, alhamdulillahilladzi bagaimana ayatnya itu di dalam Al-Qur'an, ja'ilil malaika rusulan. Ya, intinya Allah mengatakan ja'ilil malaika rusulan. Allah menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusan. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Yang mana malaikat-malaikat itu memiliki sayap-sayap. Ada yang 2 sayapnya, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Kemudian Allah tambahkan sesuai yang Allah kehendaki kepada malaikat-malaikatnya. Dan malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Kemudian malaikat-malaikat itu sifatnya juga adalah malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Ya, kalau manusia itu makan dan minum, malaikat itu tidak makan dan minum. Makanya pernah datang malaikat dalam bentuk rupa manusia bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin? Apakah telah datang kepada kalian kabar tentang tamu Ibrahim yang sangat agung? Ya, kemudian Nabi Ibrahim membawakan ijlin samin, membawakan hidangan. Ya, namanya tamu ya dikasih hidangan. Dikasih hidangan daging yang gemuk, ya, dari sapi yang gemuk. Ya, kemudian didekatkan kepada mereka. Maka Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, kenapa kalian tidak mau makan? Ya. Maka mereka mengatakan, kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya paham bahwa ini malaikat. Ya, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Ya, jadi ini adalah sifat daripada malaikat. Ya, dan malaikat Jibril adalah sebagaimana kita sebutkan tadi, tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga didatangi oleh malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam Al-Qur'an, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah." Katakanlah siapa yang memusuhi Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu, yaitu malaikat Jibril yang diutus untuk menurunkan Al-Qur'an. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana Al-Qur'an ini sebagai pembenaran terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Wa hudan wa busyra lil mu'minin, dan sebagai petunjuk dan juga kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka ini jamaah sekalian, tugas daripada malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Nah, silakan. Faedah yang keempat, salah satu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berkumpul dan bermajelis dengan para sahabatnya. Nah, ya, ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya, berkumpul bermajelis ilmu bersama para sahabatnya, sebagaimana yang tergambarkan dalam hadis ini. Nah, silakan. Faedah yang kelima, para sahabat saling mengenal satu sama lain. Nah, juga dapat kita ambil faedah dari hadis ini bahwa para sahabat itu saling mengenal satu sama lain. Karena Umar bin Khattab mengatakan wala ya'rifuhu minna ahad. Ya, tidak ada dari kami yang mengenal orang ini. Ya, jadi dapat dipahami bahwa para sahabat itu ukhuwahnya sangat kuat sekali. Ya, dan mereka saling mengenal satu sama lain. Ya, kita di masjid ini mohon maaf kita tidak saling kenal. Ya, kalau para sahabat Nabi SAW itu saling mengenali. Ya, maka mungkin bisalah kita ini sekali-kali kita ya silaturahim, ya saling berkenal satu sama lain, ya. Seperti itu, ya. Karena para sahabat ya itu saling mengenal, ya. Bagaimana tidak, ya, yang membimbing mereka langsung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan. Faedah yang keenam, malaikat bisa menyerupai manusia. Nah, ya, malaikat bisa menyerupai manusia. Ya, dan dalam hadis ini tergambarkan, dan malaikat itu ya sebagaimana kita katakan tadi, kalau datang dalam bentuk rupanya yang asli itu tidak bisa, ya, manusia itu tidak bisa menahan, ya, maksudnya tidak kuat, ya, tidak kuat melihat rupanya yang asli kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat Jibril, ya, qad saddal ufuq, menutupi angkasa. Bagaimana lagi dengan
malaikat lainnya. Nah, silakan. Tapi jangan ya dikatakan ya kalau ada orang asing datang tiba-tiba antum bilang oh ini malaikat ini datang. Ya, tidak ya. Ini ya, apa namanya? Yang cuma bisa tahu itu adalah apa namanya berdasarkan wahyu. Kita ini tidak ada wahyu turun kepada kita ya. Seperti itu. Nah, silakan. Faedah yang ketujuh, rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mendirikan zakat. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Dan yang kelima, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. 6. Ya. Dalam hadis ini kita dapat mengambil faidah tentang rukun Islam. Yang mana Islam itu dibangun di atasnya. Jadi Islam ini bagaikan sebuah bangunan, ada pilar-pilarnya. Ya, ada tiang-tiangnya. Sebagaimana masjid kita ini tidak bisa berdiri kecuali ada tiang-tiangnya. Agama kita juga ini ada tiang-tiangnya, pondasinya. Maka pondasinya itu adalah rukun Islam, kemudian rukun iman. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa Ramadan dan pergi haji ke Baitullah. Ya, ini jamaah sekalian tidak boleh kita jahil akan hal ini. Ini hal yang paling mendasar. Ya, tapi sayangnya ya mungkin banyak saat ini kaum muslimin yang tidak hafal. Kalau ditanya ya, berapa rukun Islam? Mungkin dia jawab 6. Ya, kemudian ditanya rukun iman berapa? Dia jawab 5. Ya, terbalik. Ya, atau mungkin ada yang tidak tahu sama sekali. Ya, maka inilah ya kita hidup di zaman yang nasallallahu salam al afiyah ini ilmu sangat jarang sekali. Ya, dan tersebarnya namanya kejahilan. Ya, ketika kita tanya dia tentang idolanya misalnya, dia tahu semuanya dari A sampai Z, tapi kalau tentang rukun Islam dia tidak tahu. Ya, maka ini jamaah sekalian perlunya kita untuk belajar dalam agama. 6. Silakan. Faedah yang ke-8, penjelasan tentang rukun Islam akan dibahas di hadis selanjutnya atau hadis yang ketiga. 6 ya. Setelah hadis ini, hadis ketiga akan kita bahas secara rinci tentang rukun Islam. Ya, karena hadis ketiga adalah hadis yang berkaitan dengan rukun Islam. Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kemudian Nabi menyebutkan ini 2 kalimat syahadat dan seterusnya. Nah, silakan. Penjelasannya kita akhirkan ke hadis yang ketiga, insyaallah taala. Nah. Hadis ke-9, definisi Islam menurut para ulama kita adalah ketundukan dan ketaatan hanya kepada Allah, baik secara zahir maupun batin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Islam adalah ketundukan kepada Allah dan ketaatan kepadanya, baik secara zahir maupun batin. Kitab Majmu'ul Fatawa. 6 ya. Islam definisinya menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah al-istislamu lillahi wal inqiyadu lahu zahiran wa batinan. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya baik secara zahir dan batin. Jadi ketika kita mengaku sebagai muslim, maka kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam batin kita maupun dalam zahir kita. Tidak boleh sekedar zahir saja kemudian batinnya tidak tunduk, maka ini seperti orang munafik. Ya, orang munafik itu memperlihatkan secara zahir bahwa dia itu salat, ya dia itu melakukan amalan-amalan, tapi dalam batinnya itu tidak tidak tunduk. Ya, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak cukup juga dengan batin saja tanpa ada zahir. Ya, tidak cukup misalnya seseorang mengatakan saya muslim, KTP saya muslim, tapi ketika disuruh salat dia tidak mau. Kemudian disuruh pakai hijab dia tidak mau. Disuruh tunaikan zakat dia tidak mau. Disuruh puasa dia tidak mau. Maka ini bukan ya, Islam itu adalah ketundukan secara zahir dan batin. Ketika kita mengaku sebagai muslim, maka kita beriman ya dan beramal dengan hati kita secara batin dan juga ya dengan zahir kita, dengan jawarih kita, dengan anggota tubuh kita. Maka dikatakan oleh para ulama itu bahwa al-imanu at-tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih wan nutqu bil lisan. Ya, yaitu apa? Yaitu mempercayai dengan hati, kemudian wal iqrar bil lisan, kemudian mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan beramal dengan anggota tubuh. Ya, jadi tidak boleh ada orang yang mengaku beriman lalu kemudian tidak mau beramal, tidak. Ya, beriman dan beramal. Tidak boleh juga beramal tapi tidak beriman dan tunduk dalam hatinya. Nah, silakan. Ada yang ke-10, rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua,
beriman kepada malaikat-malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada nabi-nabi. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qadar baik dan buruknya. 6. Ya. Rukun iman ada 6 dan ini wajib untuk kita imani. Siapa yang mengingkari satu saja daripadanya, maka dia telah keluar dari agama ini. Ya, tidak boleh misalnya seseorang beriman kepada Allah, iya. Dia beriman kepada malaikat, iya. Beriman kepada kitab, iya. Kepada rasul, iya. Kemudian ia tidak mau beriman kepada hari akhir. Dia tidak percaya adanya hari kebangkitan. Maka ini jamaah sekalian keluar dari agama. Dia dianggap telah murtad, keluar dari agama. Atau ada orang yang beriman seluruh rukun iman tapi dia tidak percaya yang namanya takdir, qadar. Ya, maka ini juga keluar dari agama. Dia dianggap telah kafir, telah murtad dari agama. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minul mar'u hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, tidak beriman seseorang sampai dia beriman kepada yang namanya qadar atau takdir, baik dan buruknya. Ya, jadi tidak boleh ada satu orang yang mengaku muslim lalu kemudian dia tidak beriman dengan salah satu saja daripada rukun iman ini. Bahkan beriman kepada rasul misalnya, beriman kepada nabi kita iya, tapi dia mengingkari dan tidak mau beriman kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi sebelumnya, maka ini juga ya dianggap telah keluar dari agama. Ya, semua rasul itu wajib untuk kita imani. Ya, selama Allah mengatakan ini adalah rasul, Musa alaihissalam adalah rasul, Ibrahim adalah rasul, ya, dan seterusnya, maka wajib kita imani bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. 6. Silakan. Ayat yang ke-11, siapa yang kufur terhadap salah satu saja dari rukun iman ini, maka ia telah keluar dari agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang sampai ia beriman kepada takdir baik dan buruknya. 6. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. 6. Silakan. Ayat yang ke-12, definisi iman menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah percaya dengan hati dan berkata dengan lisan serta berbuat dengan seluruh anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. 6. Ya, ini adalah definisi iman yang paling sahih. Dan inilah definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada definisi iman menurut kelompok-kelompok sesat. Ada yang mengatakan iman itu cukup dengan hati saja, at-tasdiqu bil qalbi. Kalau seandainya iman itu definisinya hanya sekedar percaya dengan hati saja, maka Abu Thalib itu dianggap beriman. Karena dia percaya bahwa risalah Nabi SAW adalah hak, tapi dia tidak mau mengucapkan dengan lisan, dan itu tidak cukup untuk memasukkannya ke dalam Islam. Ya, harus ada namanya percaya, tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan. Ya, harus diikrarkan dengan lisan ini. Ya, kalau sekedar diikrarkan dengan lisan saja tapi tidak dengan hati, maka kita katakan tadi seperti orang munafik. Yang Allah kisahkan, orang munafik datang kepada Rasulullah mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Ya, tapi Allah mengatakan dan menjawab, wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi bahwa mereka orang munafik ini kadzibun, ya, mereka ini bohong. Ya, karena cuma di lisan saja tapi tidak di dalam hati. Ya, jadi harus ada yang namanya tasdiq bil qalbi, percaya dengan hati, kemudian iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Kemudian al amalu bil jawarih, ya, harus ada yang namanya beramal dengan anggota tubuh. Ya, karena misalnya ada orang yang beriman tapi tidak mau salat misalnya, tidak mau zakat, ya maka ini ya ada khalal, ya ada kekurangan di dalam imannya. Nah, ya jadi iman itu at-tasdiqu bil qalbi, percaya dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan beramal dengan anggota tubuh. Kemudian yazidu wa yanqus. Ya, iman itu bertambah dan berkurang jamaah sekalian. Ya, ini juga pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Ya. Bagaimana caranya bertambah? Yazidu bit taati wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan dia akan berkurang dengan yang namanya kemaksiatan. Jadi kita ini punya pengalaman spiritual masing-masing. Ya, kalau kita terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita rasa iman itu ada manisnya. Ya, tambah manis itu iman kalau kita senantiasa taat kepada Allah, karena itu semakin bertambah. Ya, dan kalau kita melakukan maksiat, ya maka kita akan terus merasakan ya turunnya iman. Ya, bahkan kadang-kadang ya nasallallahu alaihi wal afiyah. Ya, sampai-sampai mungkin ya ada orang yang turun imannya tidak mau sholat.
Ya, seperti itu, atau melakukan maksiat dan seterusnya. Jadi iman ini fluktuatif, ya, dia bisa bertambah, ya, dan bisa berkurang. Ya, Allah SWT menegaskan hal ini. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya, kalau dibacakan Al-Qur'an maka bertambah keimanannya. Ya, berarti iman itu bisa bertambah. Ya, berarti dipahami juga bahwa iman itu bisa berkurang, ya, bisa menurun juga, yang namanya iman. Ya, maka ini jamaah sekalian, ya, definisi iman yang paling sahih insyaallah menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ada kelompok-kelompok sesat mengatakan iman itu stagnan. Dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, artinya apa? Keimanannya Rasulullah itu sama dengan keimanannya orang awam misalnya, dengan keimanannya kita. Tidak sama. Ya, ada orang yang tinggi keimanannya, ya, ada orang yang di bawahnya, ada orang yang di bawahnya, ada orang yang di bawahnya. Ya, seperti itu. Jadi bertingkat-tingkat keimanan itu, bertingkat-tingkat. Tidak mungkin keimanan kita ini sama dengan keimanannya para sahabat. Ya, apalagi keimanan kita sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Ya, keimanan mereka sangat tinggi, ya, sangat jauh dibandingkan dengan kita. Tetapi insya Allah semua selama beriman insya Allah bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, insya Allah kita lanjutkan faedahnya pada pekan depan biidznillah taala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.